1691. Ras jiwa hidup di lingkungan seperti tanah leluhur, jadi giok jiwa pada dasarnya tidak berguna. Jika mereka ingin berkultivasi, mereka bisa saja berkultivasi di tanah teratai. Hanya ketika mereka meninggalkan tanah leluhur, ras jiwa dapat melakukan upaya untuk memadatkan beberapa giok jiwa. Namun, Lu Ye masih mendapatkan lebih dari 200 giok jiwa dari Su Yuan. Ini adalah sisa dari perjalanan terakhir Su Yuan. Sudah bertahun-tahun sejak saat itu. Karena dia tidak menggunakannya, dia memberikannya kepada Lu Ye ketika dia memintanya. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berdiri di samping Starry Sky Pond. Namun, tidak mudah menemukan jalan menuju 9 prefektur di kolam langit berbintang. Ini karena Lu Ye tidak dapat menentukan dengan tepat lokasi 9 prefektur. Karena itu, dia hanya bisa meminta bantuan Su Yuan. Dia telah mengawasi tempat ini selama bertahun-tahun. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan mempelajari Starry Sky Pond. Pemahamannya tentang lingkungan di Starry Sky tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lu Ye. Kemana kita akan pergi kali ini? Galaksi Keonggiok. Lu Ye berbicara dan memberikan lokasi yang kasar. Akan lebih baik jika ada jalan menuju Jadekons Galaksi di Starry Sky Pond. Su Yuan berkata, ceritakan tentang itu. Aku belum pernah mendengar tentang galaksi ini sebelumnya. Ada banyak galaksi di Starry Sky. Su Yuan belum pernah mendengar tentang setiap galaksi. Jika dia belum pernah mendengar tentang suatu tempat, mustahil baginya untuk menemukan lokasi yang sesuai di Starry Sky Pond. Bagaimana dengan zona ledakan chaotic? Lu Ye memilih hal terbaik berikutnya. Su Yuan menggelengkan kepalanya. Kuburan 1000 bukit. Lu Ye bertanya lagi. Jika Su Yuan dapat menentukan lokasi manapun, dia dapat menggunakannya untuk menyimpulkan lokasi galaksi Keonggiok dan 9 prefektur. Sayangnya, Su Yuan bahkan belum pernah mendengar keajaiban luar angkasa seperti makam 1000 bukit. Tidak terbatas, Jingyue, Beixuan, Daluo Galaksi. Jika dia masih tidak dapat menentukan lokasinya, Lu Ye benar-benar tidak tahu bagaimana menemukan lokasi yang sesuai dari 9 prefektur di kolam langit berbintang. Ini karena dia hanya akrab dengan jalan ini. Adapun mulai dari Laut Wanxiang, itu tidak dapat diandalkan. Setelah meninggalkan Laut Wanxiang dan melewati Long Cloud Galaksi, seseorang harus melewati jalur serangga yang mengarah langsung ke Mist Dragon Wonder. Ada celah di tengahnya, jadi dia tidak bisa mengikuti jalan untuk menyimpulkan lokasinya. Untungnya, Su Yuan akhirnya mengangguk. Aku tahu galaksi Daluo. Lu Ye segera menghela nafas lega. Indera ilahi Su Yuan melonjak, mulai sibuk. Segera, dia berkata, menemukannya. Mendengar ini, Lu Ye segera melepaskan Divine Sense-nya dan mengikuti bimbingan Su Yuan, membenamkan pikirannya ke dalam Starry Sky Pool. Lokasi ini dekat galaksi Daluo. Selebihnya terserah kamu. Tidak masalah. Lu Ye mengangguk. Selama mereka dapat menemukan Daluo, tidak akan sulit untuk menyimpulkan arah Jadekons. Pikiran Lu Ye terbenam di Starry Pool, dan seolah-olah dia benar-benar telah tiba di langit berbintang yang luas. Saat pikirannya berkelana, Lu Ye dengan cepat menemukan proyeksi galaksi Daluo di kolam berbintang. Dia terus bergerak maju, dan dalam sekejap, pikirannya melintasi medan perang tempat dia bertarung melawan serangga dan klan darah. Dia kemudian melewati kuburan 1000 gundukan dan melewati zona ledakan chaotic. Memposisikan Jadekons. Lu Ye dengan mudah menemukan lokasi spesifik dunia King Lidao dan bahkan menemukan proyeksi dunia Keonggiok. Ngomong-ngomong, Lu Ye belum pernah ke Jadekons World sebelumnya. Sebelumnya, dia berencana untuk pergi ke sana secara pribadi, tetapi dia sedang terburu-buru. Ada beberapa hal yang hanya bisa dia percayakan pada Wu Zuo. Setelah diam-diam menghafal lokasi spesifik dunia Keonggiok, Lu Ye mulai mencari jejak 9 prefektur. Itu mudah ditemukan. Ini karena selain proyeksi 9 prefektur di kolam berbintang, ada hal lain yang sangat khas. Dunia pemurnian darah. Melihat ke bawah dari langit berbintang, dunia pemurnian darah tampak seperti tubuh raksasa wanita yang kepala dan anggota tubuhnya dipotong. Ketika diproyeksikan ke Starry Pool, itu masih sama, kecuali ukurannya berkali-kali lebih kecil. Oleh karena itu, ketika dia melihat proyeksi yang khas ini, Lu Ye tahu bahwa wilayah di sampingnya tidak diragukan lagi adalah 9 prefektur. Sekarang dia telah menemukan proyeksi 9 prefektur di kolam berbintang, sisanya mudah. Dia hanya perlu mencari bagian yang bisa masuk dan keluar. Setelah beberapa tarikan napas, Lu Ye mengunci suatu lokasi. Penatua, aku pergi. Lu Ye berbalik dan menyapa Su Yuan. Kemudian, dia mengikuti jalan itu dan terjun ke Starry Pool, menghilang dari pandangan. Hahaha. Su Yuan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa anak muda benar-benar menyusahkan. Namun, ketika dia memikirkan masa mudanya sendiri, dia sepertinya tidak lebih baik. Waktu sudah lama, dan itu hilang selamanya. Di suatu tempat di langit berbintang dari Jadekons Galaksi, beberapa binatang bintang sedang bermigrasi. Tubuh mereka bulat dan tampak seperti bola karet.
Tubuh mereka hitam dan putih, dengan 2 yang besar dan 3 yang kecil. Mereka diatur dalam formasi yang rapi. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau kemana mereka pergi. Ini harus menjadi keluarga 5. Saat mereka dengan santai melintasi langit berbintang, kehampaan di samping mereka tiba-tiba terdistorsi. Ketika binatang bintang 5 melihat ini, mereka semua terkejut. Kemudian, satu demi satu, warna pada tubuh mereka berubah. Bahkan tubuh bulat mereka mulai terdistorsi. Dalam sekejap mata, binatang bintang 5 berubah menjadi 5 benda seperti meteorit dan melayang ke segala arah. Tidak ada aura yang tersisa di tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah meteorit asli. Distorsi dalam kehampaan menjadi semakin intens sampai saat tertentu, sesosok tiba-tiba keluar darinya. Lu Ye menoleh untuk melihat bintang-bintang di sekelilingnya dan menemukan bahwa mereka tidak akrab. Ketika dia baru saja naik ke alam konstelasi, meskipun dia telah meninggalkan 9 prefektur untuk menjelajah, dia hanya menjelajahi satu arah. Jika dia berada di arah itu, dia akan meninggalkan bekas pada bintang-bintang di sepanjang jalan. Adapun arah lain, dia tidak akan tahu. Starry Sky Pool seharusnya tidak salah. Dia pasti telah tiba di Jade Cons Galaksi. Adapun seberapa jauh dia dari 9 prefektur, dia tidak tahu. Tatapan Lu Ye menyapu kelima meteorit itu. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini sama sekali bukan meteorit. Mereka adalah 5 binatang bintang. Jika dia tidak salah, ini adalah binatang meteorit. Lu Ye mengerti, tapi dia tidak mengungkap penyamaran mereka. Binatang meteorit tidak berbahaya. Selain itu, mereka secara alami pemalu. Tidak peduli berapa banyak mereka berkultivasi, ini tidak bisa berubah. Selama ada sedikit gangguan, mereka akan langsung menyamar sebagai meteorit. Namun, penyamaran mereka sangat pintar. Bahkan monster bintang yang lebih kuat dari mereka tidak akan bisa mendeteksi mereka. Oleh karena itu, binatang meteorit sering menggunakan metode khusus ini untuk menghindari potensi bahaya. Dia pura-pura tidak melihat mereka. Lu Ye menekankan tangannya pada tanda medan perangnya dan berteriak dalam hati. Xiao Jiu, Xiao Jiu. Jika tempat ini berada di dekat 9 prefektur, maka dia seharusnya bisa menghubungi Xiao Jiu dan memimpinnya. Sangat cepat, ada balasan dari sasaran. Suara Xiao Jiu dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Lu Ye. Haha, aku kembali. Jawab Lu Ye. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung. Tampaknya tempat ini tidak jauh dari 9 prefektur. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghubungi Xiao Jiu dengan mudah. Kenapa kamu kembali? Xiao Jiu masih tidak percaya. Apa aku tidak diterima? Lalu aku akan pergi. Lu Ye menggoda. Xiao Jiu buru-buru berkata. Bagaimana mungkin? Aku hanya sangat terkejut. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Ketika Lu Ye pergi terakhir kali, dia berkata bahwa dia akan membawa orang ke Laut Wanxiang. Sudah berapa lama? Paling-paling, itu hanya 3 tahun. Namun menurut pemahaman Xiao Jiu, perjalanan ke Laut Wanxiang ini, meski mereka terburu-buru, akan memakan waktu 3 hingga 4 tahun. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 7 hingga 8 tahun. Lu Ye yang muncul di dekat 9 prefektur saat ini jelas tidak normal. Apakah dia mengalami kecelakaan di jalan? Xiao Jiu mau tidak mau membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ceritanya panjang. Akan kuberitahu nanti. Pertama, tunjukkan jalannya. Aku agak bingung. Xiao Jiu menunjuk ke arah Lu Ye. Lu Ye berkomunikasi dengan Hua Qianying di alam bunga. Kemudian, dia memintanya untuk membuka pintu ke alam bunga dan membiarkan Mas Sangsi keluar. Tuan Suci, Mas Sangsi dengan patuh tinggal di alam bunga selama beberapa hari. Ketika dia melihat Lu Ye, dia buru-buru membungkuk. Pergi ke sana. Lu Ye menunjuk ke suatu arah. Ya, jawab Mas Sangsi. Kemudian, dia memanggil Starbot dan terbang ke depan bersama Lu Ye. Lu Ye duduk di Starbot dan mengobrol dengan Xiao Jiu. Segera, Xiao Jiu tahu mengapa dia kembali begitu cepat. Ketika dia mengetahui bahwa Starry Sky Pool di tanah leluhur ras jiwa memiliki kemampuan misterius, Xiao Jiu terkejut sekaligus senang. Bukankah ini berarti kamu bisa kembali kapanpun kamu mau di masa depan? Tidak sesederhana itu. Lagi pula, lorong-lorong ke dan dari tanah leluhur ras jiwa telah diperbaiki dan tersebar. Namun, tidak sesulit sebelumnya. Lu Ye awalnya berpikir bahwa setelah jalur serangga Keong Giok stabil, akan sangat mudah baginya untuk melakukan perjalanan antara Laut Wanxiang dan galaksi lokal. Siapa yang tahu bahwa sebelum jalur serangga Keong Giok menjadi stabil, kolam langit berbintang dari tanah leluhur ras jiwa akan sangat membantu. Mana yang lebih nyaman, sulit dikatakan. Namun, mengingat keunikan tanah leluhur Soul Race, hanya dia yang bisa menggunakan metode ini untuk saat ini. Dia tidak bisa membawa sekelompok besar orang ke tanah leluhur ras jiwa untuk menggunakan Starry Sky Pool sebagai titik transit. Dia bisa menggunakannya karena dia sudah menjadi setengah dari anggota Soul Race. Su Yuan dan Hun Ke tidak memperlakukannya sebagai orang luar.
Namun, jika dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat segalanya lebih nyaman bagi para kultivator 9 prefektur, itu tidak cocok. Belum lagi apakah Solres akan setuju atau tidak, dia akan malu melakukannya sendiri. Aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Hal bagus apa? Nada Xiao Jiu dipenuhi dengan antisipasi. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya. Lu Ye menahannya dalam ketegangan. Puing-puing kerajaan adalah yang kedua. Itu tidak bisa membawa banyak perbaikan ke 9 prefektur. Itu hanya bisa diperlakukan sebagai camilan untuk Xiao Jiu. Namun, item suci seperti alam bunga jarang terlihat. Dia percaya bahwa Xiao Jiu akan dengan senang hati menerima alam bunga. Demikian pula, ras bunga tidak akan menolak alam sebesar itu yang bisa tumbuh dengan cepat. Saat ini, fondasi 9 prefektur tidak kuat. Namun, potensinya tidak ada duanya di seluruh galaksi. Lagi pula, 10.000 tahun yang lalu, 9 prefektur adalah dunia teratas. Bahkan jika telah jatuh, ia memiliki modal untuk bangkit kembali. Ketika mereka mencapai 9 prefektur, dia akan mengatur agar Hua Qiangying melihat kejayaan 9 prefektur. Sepanjang jalan, dia mengobrol dengan Xiao Jiu dan menemukan bahwa situasi 9 prefektur saat ini sangat damai. Selain itu, mereka telah menjalin kontak dengan alam King Li Dao dan alam Keong Giok. Kadang-kadang, akan ada kultivator yang datang dan pergi. Hanya ada 3 alam besar di galaksi. Secara alami, mereka harus lebih banyak bergerak. Apalagi para kultivator dari 3 alam sudah bergabung untuk pergi ke Laut Wanxiang. 1692. Lu Ye senang bahwa segala sesuatu di 9 prefektur berada di jalur yang benar. Siapa yang tidak ingin tanah air mereka menjadi lebih baik dan lebih baik? Ini terutama benar ketika dia bekerja keras untuk memperbaikinya. Dia dapat memperkirakan bahwa seiring pertumbuhan 9 prefektur, banyak Jademun dan bahkan Sansein akan lahir di masa depan. Ketika saat itu tiba, apakah galaksi Keong Giok bisa mempertahankan posisinya sebagai pemimpin galaksi ini, itu soal lain. Namun, bahkan jika itu terjadi, Jadekons galaksi tidak dapat mengubah namanya karena 2 kata, 9 prefektur, tidak dapat diekspos begitu saja. Xiao Jiu seperti kotak obrolan, mengobrol tanpa henti dengan Lu Ye tentang semua hal sepele yang telah terjadi di 9 prefektur, seperti sekte mana yang telah menghasilkan seorang jenius yang layak, konstelasi mana yang telah berkelana jauh ke luar angkasa dan menghasilkan keuntungan besar. Lu Ye tahu bahwa Xiao Jiu terlalu lama menahan diri. Selain itu, tidak ada seorang pun di 9 prefektur yang mengetahui keberadaannya, sehingga tidak dapat menemukan siapapun untuk diajak bicara. Lu Ye jarang kembali, jadi dia tidak bisa berhenti berbicara. Lu Ye tidak menunjukkan ketidaksabaran. Dia mendengarkan sambil dengan santai membalas Xiao Jiu. Ah! Seruan terkejut tiba-tiba terdengar, menyela pembicaraan Lu Ye dan Xiao Jiu. Lu Ye mengangkat kepalanya dan melirik Ma Sangxi dengan tidak puas, yang sedang mengemudikan Starbot. Ada apa dengan keributan itu? Itu sudah tahap akhir Jademun, jadi mengapa dia masih belum dewasa? Ma Sangxi buru-buru berbalik dan berkata dengan hormat. Maafkan saya, Holy Master. Orang rendahan ini melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat mengendalikan emosi saya. Lu Ye tidak mengerti, apa yang tidak bisa dipercaya. Ma Sangxi dengan bersemangat mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Tubuh leluhur darah, itu tubuh leluhur darah. Lu Ye mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa mereka tidak jauh dari 9 prefektur karena alam pemurnian darah telah muncul di bidang penglihatannya. Tahap akhir Jademun memang cepat. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa dia tidak jauh dari 9 prefektur. Itu baru beberapa hari, tapi mereka sudah dekat dengan 9 prefektur. Adapun tubuh leluhur darah, tidak diragukan lagi itu adalah alam pemurnian darah. Leluhur darah. Hati Lu Ye bergetar. Ceritakan lebih banyak. Ma Sangxi dengan hati-hati melirik Lu Ye. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia sekarang yakin akan satu hal. Penguasa suci di hadapannya adalah target karunia klan, Lu Ye dari 9 surga yang pernah menghancurkan semua generasi muda ras darah di alam asal alfa. Sejujurnya, Ma Sangxi hampir pingsan setelah mengkonfirmasi masalah ini karena dia tidak dapat memahami bagaimana penguasa surgawi yang begitu kuat bisa menjadi tubuh asli Lu Ye. Sebenarnya banyak dugaan di hatinya, tapi dia tidak berani bertanya. Ketika Lu Ye bertanya tentang leluhur darah, Ma Sangxi akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan hati-hati. Bolehkah saya bertanya tentang latar belakang penguasa suci? Dia ingin bertanya apakah Lu Ye adalah manusia atau anggota dari suku darah. Lagi pula, jika Lu Ye adalah anggota suku darah, tidak mungkin Jademun tidak tahu tentang leluhur darah. Kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, namun ia tidak berani bertanya lebih jauh karena takut mendapat jawaban yang tidak diinginkannya. Dia tidak bertanya, tapi Lu Ye tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya menatapnya dengan senyum. Ma Sangxi bergidik dan buru-buru menjelaskan. Leluhur darah adalah asal dari ras darah kita.
Rumor mengatakan bahwa leluhur darah lahir dengan langit berbintang, dan setelah pertempuran hebat dengan kultivator yang tidak diketahui, dia dipotong-potong dan mati. Sekarang, beberapa alam terkuat yang ditempati ras darah kita semuanya adalah bagian dari tubuh leluhur darah, tetapi sampai sekarang, masih ada satu bagian terpenting yang belum ditemukan. Lu Ye mengerti. Tubuh leluhur darah. Ya, Ma Sangxi mengangguk. Dia tidak pernah menyangka akan melihat benda legendaris di tempat seperti itu. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Ma Sangxi masih bisa merasakan jejak koneksi dari garis keturunannya ke domain yang dibentuk oleh tubuh besar yang membentang di langit berbintang. Karena itu, dia yakin itu adalah tubuh leluhur darah. Lu Ye mengungkapkan ekspresi bijaksana. Omong-omong, ras darah tidak hanya bereproduksi di antara anggota ras mereka sendiri. Ras darah juga bisa menggunakan wanita manusia untuk melahirkan bayi darah. Lan Qiue adalah korban dari ini. Dari sini, terlihat bahwa warisan garis keturunan dari Blood Race sangat kuat. Tidak sulit bagi mereka untuk bereproduksi. Lu Ye hanya menduga bahwa alam pemurnian darah adalah tubuh seorang ahli wanita, tetapi dia tidak tahu bahwa ahli ini memiliki latar belakang seperti itu. Leluhur darah lahir dengan langit berbintang dan merupakan asal dari ras darah. Keberadaan yang begitu kuat, apa yang membunuhnya? Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Yang Qing ketika dia melihat alam pemurnian darah di langit berbintang. Pada saat itu, Yang Qing memiliki ekspresi gelisah dan terus terang mengatakan bahwa jika benda ini masih hidup, akan sangat memuaskan untuk melawannya. Maksudmu domain yang terbentuk dari bagian tubuh ras darah semuanya adalah domain tingkat atas? Lu Ye bertanya. Ma Sangxi mengangguk. Ada total 5 domain, yang masing-masing merupakan domain tingkat atas. Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di setiap domain, dan darah suci dari Yang Mulia ras kita pada dasarnya berasal dari 5 domain ini. Pada titik ini, Ma Sangxi tiba-tiba mengerti. Dia bertanya-tanya mengapa sifat suci Yang Mulia ini begitu kuat. Setetes darah berharga yang dia berikan dengan santai sebanding dengan setetes darah suci. Dengan tubuh leluhur darah di sini, darah suci secara alami tidak sulit ditemukan. Lu Ye mengungkapkan ekspresi bijaksana. 5 domain berhubungan dengan 4 anggota badan dan 1 kepala, yang kebetulan merupakan 5 domain. Namun, kelima domain ini semuanya adalah domain tingkat atas. Ras darah sangat kaya. Lalu mengapa alam pemurnian darah terbentuk dari tubuh ras darah dengan tingkat yang sangat rendah? Ketika realem pemurnian darah menyerang, itu belum dipromosikan ke domain besar. Pada saat itu, realem pemurnian darah bukanlah domain tingkat atas. Konstelasi acak apapun dapat menghancurkan 9 prefektur. Namun, karena itu hanya domain tingkat rendah, itu dianeksasi oleh 9 prefektur. Apa yang Anda pikirkan? Lu Ye tiba-tiba merasakan bahwa Ma Sangxi memiliki pemikiran yang aneh dan dengan cepat bertanya. Ma Sangxi tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat berkata, Yang Mulia, saya telah melihat catatan kuno yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Dikatakan bahwa jika tubuh leluhur darah yang terpisah dapat disatukan kembali, leluhur darah dapat dibangkitkan. Lu Ye terkejut. Kebangkitan dari kematian. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar hal ini. Sejak dia memurnikan darah suci dan mendapatkan warisan ras darah, dia tahu bahwa jika dia mengembangkan warisan leluhur darah secara ekstrim, dia dapat dilahirkan kembali dari setetes darah. Tentu saja, terlahir kembali dari setetes darah tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi kebangkitan dari kematian bukanlah hal yang mustahil. Jika Ma Sangxi mengetahui hal ini, maka kultivator dari ras darah juga harus mengetahuinya. Tubuh Blood Ancestor dibagi menjadi 6 bagian. Saat ini, ras darah hanya menempati 5 bagian, dan tubuh lainnya berada di 9 prefektur. Bukankah ini berarti bahwa jika berita itu bocor, ras darah pasti akan merebut alam pemurnian darah dengan segala cara? Tidak masalah jika alam pemurnian darah direnggut, tetapi jika leluhur darah benar-benar kembali dari kematian, itu akan menjadi masalah besar. Lu Ye tidak berani membayangkan kekuatan dari keberadaan yang begitu besar. Saat ini, situasi ras darah di langit berbintang tidak baik. Mereka pada dasarnya dibenci oleh semua orang. Jika ada kesempatan, mereka pasti bersedia membangkitkan leluhur darah. Dengan cara ini, mereka akan memiliki pendukung yang cukup kuat. Banyak pikiran melintas di benak Lu Ye. Dia tahu bahwa tidak peduli betapa tidak dapat diandalkannya kebangkitan leluhur darah, begitu leluhur darah mengetahui bahwa ada alam pemurnian darah di sini, 9 prefektur pasti akan menghadapi bencana. Adapun mengapa 5 dunia lainnya adalah dunia tingkat atas sementara alam pemurnian darah hanyalah dunia tingkat rendah, Lu Ye tidak mengerti. Dia hanya samar-samar merasa ada beberapa rahasia yang tersembunyi di sini. Yang Mulia, tolong izinkan hamba yang rendah hati ini masuk dan berkultivasi. Hamba yang rendah hati ini merasa jika dia bisa berkultivasi di tempat itu, mungkin. Jangan pernah memikirkannya. Lu Ye segera menolaknya. Meskipun secara teori, dia bisa mengendalikan hidup dan mati seorang prajurit darah, jika perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, Lu Ye tidak yakin apa hasilnya.
Ma Sangxi hanya berada di puncak Jademun. Jika dia benar-benar menerobos ke alam Sansein, apakah dia masih bisa mengendalikannya sepenuhnya? Jika tidak, dengan warisan 9 prefektur saat ini, mereka tidak akan bisa melawan. Bagaimanapun, Lu Ye tidak akan membiarkan potensi krisis seperti itu terjadi. Tentu saja, jika dia semakin kuat di masa depan, dia bisa membiarkan Mas Sangxi mencobanya. Setelah ditolak dengan kejam oleh Lu Ye, ekspresi Mas Sangxi turun. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kesempatan baginya untuk menerobos ke alam sinar matahari ada di dunia yang dibentuk oleh tubuh leluhur darah. Namun, karena Tuan Suci tidak mengizinkannya, dia hanya bisa menurut. Dia tidak berani menolak, dan dia bahkan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di hatinya. Saat mereka berbicara, mereka semakin dekat dan dekat ke 9 prefektur. Siapa kamu? 9 prefektur dekat dengan langit. Jangan masuk tanpa izin. Sebuah suara datang dari jauh. Pada beberapa meteorit di dekatnya, beberapa sosok bergegas keluar dan mengepungnya. Ini adalah Star Constellation yang bertanggung jawab untuk menjaga 9 prefektur. Setiap dunia besar memiliki pengaturan seperti itu. Tujuan utama menjaga dari meteorit yang menyerang dunia, dan untuk menjaga dari potensi ancaman beberapa binatang bintang. Meskipun sebagian besar Star Beast tidak tertarik pada dunia, mereka tidak dapat disatukan. Misalnya, laba-laba iblis keinginan surga yang ditemui Lu Ye sebelumnya, begitu ia menginvasi dunia, itu akan membawa bencana. Mereka semua mengenali Star Boats dari 9 prefektur, jadi mereka tidak akan menghentikan orang mereka sendiri untuk kembali. Namun, Starbot yang dikemudikan oleh Mas Sangxi tampak asing, jadi mereka harus menghentikannya. Tentu saja, karena 9 prefektur telah berhubungan dengan Green Dawn Dao Realm dan Jade Cons Realm dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua mengira dia adalah tamu dari 2 alam lainnya. Namun, semakin dekat mereka, Star Constellation dari 9 prefektur semakin terkejut. Ini karena Starbot memancarkan aura Jademun. Meskipun 9 prefektur telah melakukan kontak dengan 2 alam lainnya, sebagian besar berada di antara konstelasi. Jademun belum pernah datang ke 9 prefektur sebelumnya. Untuk sesaat, konstelasi dari 9 prefektur tidak dapat mengetahui asal-usul pihak lain, jadi mereka semua menjadi waspada. Pada saat ini, suara yang akrab masuk ke telinga mereka. Jangan gugup, aku kembali. Para konstelasi 9 prefektur tercengang, tetapi mereka segera bereaksi. Pemimpin itu berkata dengan tidak percaya. Lu Ye. Lu Ye sudah berdiri dan menampakkan dirinya. Beberapa dari mereka menoleh dan menemukan bahwa itu memang Lu Ye. Berseri-seri dengan gembira, mereka dengan cepat berkumpul di sekelilingnya dan mendarat di Starbot. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Terakhir kali Lu Ye kembali, dia membawa 300 orang bersamanya. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke Laut Wan Siang yang paling makmur di alam semesta. Terlalu banyak orang yang tidak mendapat kesempatan untuk mengambil kesempatan ini, jadi mereka hanya bisa menunggu waktu berikutnya. Namun, hanya 3 tahun telah berlalu, dan Lu Ye telah kembali. Ini membuat mereka langsung melihat peluang. 1693. Ada banyak konstelasi di 9 prefektur, jadi tidak mungkin bagi Lu Ye untuk mengenal semua orang. Namun, karena mereka telah bertarung bersama di sarang serangga bawah tanah dan alam penyempurnaan darah, bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka akrab satu sama lain. Lu Ye tidak terbiasa dengan konstelasi bintang ini. Lu Ye tidak mengenal mereka, tetapi mereka mengenal Lu Ye. Selain itu, terlepas dari asal-usulnya, konstelasi di 9 prefektur sekarang rukun. Setelah mengobrol sebentar dengan Lu Ye, konstelasi paruh baya dari Dingsu bertanya. Lu Ye, berapa banyak orang yang akan kamu bawa ke Laut Wan Siang kali ini? Yang lain juga menatapnya dengan penuh semangat, mata mereka penuh antisipasi. Lu Ye berkata, Laut Wan Siang baru saja dimulai, dan situasinya belum stabil. Kami akan membuat rencana setelah stabil. Mereka tidak kecewa, mengetahui bahwa tidak mudah membangun pijakan di tempat seperti Laut Wan Siang dengan fondasi Jade Cons. Itu baru beberapa tahun, jadi wajar kalau situasinya belum stabil. Konstelasi yang berbicara mengangguk dan berkata, jika kamu memilih untuk pergi ke Laut Wan Siang lain kali, beritahu kami terlebih dahulu agar kami dapat melakukan persiapan. Tentu saja, kalau begitu kamu kembali dulu, kita masih harus tinggal di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Starbot terbang langsung ke 9 prefektur. Segera, semua konstelasi di 9 prefektur yang dapat dihubungi mengetahui bahwa Lu Ye telah kembali, dan mereka semua bersemangat dan penuh harap. Saat ini, Lu Ye sudah kembali ke Gunung Ao di negara perang. Sekte Darah Giok sekarang menjadi sekte peringkat pertama di 9 prefektur. Ketika Lu Ye pertama kali bergabung dengan Sekte Darah Giok, perkemahan sekte di medan perang Spirit Stream masih berada di area terluar, tapi sekarang, perkemahan sekte tersebut berada di area inti, menempati area terbaik. Spirit Ki langit dan bumi di sana sangat padat, dan lebih baik bagi para kultivator Spirit Stream Realm untuk berkultivasi dan tumbuh.
Sekte Darah Giok memiliki beberapa konstelasi, tetapi mereka semua berada di Laut Wan Xiang sekarang. Oleh karena itu, Sekte Darah Giok sekarang hanya memiliki lautan roh. Dengan kultivasi Lu Ye saat ini, mudah baginya untuk menyelinap ke Sekte Darah Giok tanpa ada yang menyadarinya. Dia kembali ke puncak bambu gioknya tanpa memberitahu siapapun. Bangun tempat untuk dirimu sendiri, dan jangan berkeliaran jika tidak ada yang bisa dilakukan. Lu Ye menginstruksikan Ma Sangxi. Hanya ada beberapa bangunan bambu di puncak bambu hijau, dan itu adalah tempat tinggal Lu Ye dan orang-orang terdekatnya. Meskipun dia tidak kembali selama beberapa tahun, tidak ada perubahan karena Spirit Peak dilindungi oleh formasi besar sepanjang tahun. Tentu saja, Lu Ye tidak akan membiarkan Ma Sangxi tinggal di tempat seperti itu. Dengan kemampuannya sebagai Jademon tahap akhir, akan mudah baginya untuk menemukan tempat tinggal. Hampir setelah dia selesai mengeluarkan instruksinya, sebuah lampu menyala di sampingnya, dan seekor kelinci seputih salju tiba-tiba muncul di sampingnya. Ma Sangxi melihatnya dengan heran dan menemukan bahwa bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kelinci itu muncul dan sesaat terkejut. Kemudian, dia melihat Lu Ye berjalan menuju kelinci dengan senyum lebar di wajahnya. Dia membawa kelinci itu dan menggosoknya seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Ma Sangxi tidak melihat lebih jauh dan berbalik untuk menyibukkan diri. Kenapa kamu terlihat semakin gemuk setelah lama tidak bertemu? Lu Ye menggosok Xiao Jiu, merasa itu tidak buruk. Xiao Jiu selalu berbentuk kelinci. Lu Ye tidak tahu mengapa, tapi kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu menjadi lebih gemuk. Itu mungkin ada hubungannya dengan pertumbuhan Yayasan 9 Prefektur. Sejak 9 prefektur telah dipromosikan menjadi grid domain yang dibatasi, Xiao Jiu telah mengendalikan 9 prefektur untuk melahap dunia pemurnian darah dan fondasi benua Wushuang. Selain pertumbuhan 9 prefektur itu sendiri, meskipun 9 prefektur masih merupakan grid domain yang dibatasi, fondasinya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada saat baru saja dipromosikan. Hentikan, ini geli. Xiao Jiu meronta, tapi bagaimana bisa lepas dari cakar Lu Ye? Setelah bermain-main sebentar, Lu Ye akhirnya melepaskannya. Xiao Jiu terengah-engah. Aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Lu Ye berbicara, dan kemudian mengeluarkan sebagian besar sisa-sisa domain terbatas yang dibeli Ma Sangxi dari pasar. Ketika Xiao Jiu melihatnya, matanya tidak bisa tidak menyala. Kemudian, ia melambaikan kaki kelincinya, dan sebelum Lu Ye bisa mengerti, potongan besar sisa-sisa domain yang dibatasi menghilang. Tidak diketahui kemana itu telah dibawa. Jarang kamu masih ingat, kupikir kamu sudah lupa. Xiao Jiu menyipitkan matanya, jelas sangat senang. Itu tidak akan terjadi. Aku pasti ingat apa yang aku janjikan padamu. Lu Ye menepuk kepala kecilnya. Hanya saja hal semacam ini sangat langka. Pada dasarnya tidak mungkin menemukannya secara normal. Xiao Jiu berkata, cukup bahwa Anda memiliki hati. Sangat mahal untuk membelinya, bukan? Anda harus menjaga giok spiritual dan mengolahnya untuk diri Anda sendiri. Anda hanya dipromosikan ke alam konstelasi selama beberapa tahun, jadi Anda perlu giok roh. Jangan membelinya lain kali. Saat berbicara, Xiao Jiu berhenti dan menatap Lu Ye dengan curiga. Apa tingkat kultivasimu sekarang? Ada perasaan bahwa kultivasi Lu Ye tidak sesederhana alam konstelasi. Lu Ye tersenyum ketika mendengar ini, dan sedikit mengedarkan kekuatan sihirnya. Ekspresi Xiao Jiu terkejut. Jademon. Sudah berapa lama, dan dia sudah dipromosikan menjadi Jademon. Meskipun Lu Ye sudah berada di tahap akhir alam konstelasi ketika dia kembali terakhir kali, tidaklah mudah bagi alam konstelasi untuk mempromosikan Jademon. Bagaimanapun, ini adalah terobosan dari dunia besar. Di langit berbintang, siapa yang tahu berapa banyak konstelasi bintang yang telah terjebak pada titik ini, tidak dapat maju 1 inci pun. Beberapa bahkan terjebak selama hidup mereka. Ia tahu bahwa tidak mungkin Lu Ye tidak dapat mempromosikan Jademon, tetapi ia tidak menyangka akan begitu cepat. Lu Ye berkata, Jademon terdengar bagus, tapi pada akhirnya, dia hanyalah kekuatan tingkat menengah di langit berbintang. Masih ada San Sein di atasnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu dengan San Sein, dia benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Jalur kultivasinya panjang, dan dia masih harus bekerja keras. Jika suatu hari dia bisa menjadi San Sein, dia akan memiliki modal untuk melihat ke bawah pada bagian langit berbintang ini. Lu Ye percaya bahwa masalah ini tidak akan terlalu jauh. Aku punya sesuatu yang bagus untuk diberikan padamu, kata Lu Ye dengan misterius. Minat Xiao Jiu terusik. Apa itu? Apakah kamu tahu tentang Realm King Flower? Lu Ye bertanya. Kepala kelinci Xiao Jiu mengangguk. Bunga Realm King sangat terkenal, tentu saja aku tahu tentang itu. Meskipun era 9 prefektur sebelumnya telah dihancurkan, banyak hal yang tertinggal. Xiao Jiu lahir dari kombinasi kehendak langit dan bumi dan Tool Spirit, jadi ia mengetahui banyak pengetahuan umum tentang langit berbintang. Tentu saja,
hal-hal yang diketahuinya tersebar, dan ia tidak mengetahui segalanya. Bunga Realm King adalah sesuatu yang kebetulan diketahuinya. Kamu menemukan bunga Realm King? Xiao Jiu bertanya dengan heran. Lu Ye tersenyum. Aku bahkan membawanya kembali. Xiao Jiu terkejut. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia dengan tidak sabar berkata. Karena kamu membawanya kembali, cepat biarkan itu menempel di 9 prefektur. Dengan cara ini, apakah itu untuk Realm King Flower atau 9 prefektur, itu akan sangat bermanfaat. Itulah yang kupikirkan, tapi mau atau tidak itu masalah lain. Kita harus membiarkannya melihat lingkungan 9 prefektur terlebih dahulu. Tentu saja, Lu Ye tidak akan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, juga tidak akan memaksa mereka untuk melakukannya. Namun, dia percaya bahwa setelah Hua Qianying melihat lingkungan 9 prefektur, dia tidak akan menolak untuk membiarkan bunga World King melekat pada 9 prefektur. Lu Ye secara singkat menjelaskan situasi bunga Realm King, dan kemudian memberitahu Xiao Jiu. Aku akan berbicara dengan pemimpin klan bunga, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Xiao Jiu melompat ke pelukan Lu Ye dan bersembunyi di pakaiannya, hanya memperlihatkan kepalanya. Itu mengangguk patuh. Aku tahu, aku binatang peliharaan. Lu Ye tertawa. Bagaimana mungkin ada binatang peliharaan sepertimu? Anda terlihat sangat tidak berbahaya. Pikirannya terbenam di alam bunga, dan dia mengirimkan suaranya ke Hua Qianying. Rekan Taois, kita telah tiba di tanah airku. Apakah kamu ingin keluar dan melihatnya? Hua Qianying segera menjawab, kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Dia juga menantikannya. Lagi pula, dunia tempat bunga World King melekat telah hancur. Tanpa target untuk dilampirkan, alam bunga tidak bisa tumbuh. Itu tidak bisa tinggal di laut ilahi Lu Ye selamanya. Belum lagi apakah Lu Ye bisa menahannya atau tidak, itu tidak akan ada gunanya bagi dunia bunga. Apalagi jika alam bunga tidak bisa tumbuh, maka klan bunga yang lahir di alam bunga juga tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu, menemukan ranah baru untuk dilampirkan adalah hal berikutnya yang harus dilakukan. Lu Ye menyelamatkan mereka dan menyelamatkan seluruh alam bunga. Menurutnya, kampung halamannya merupakan ranah yang baru saja dipromosikan belum lama ini. Ini jelas merupakan tempat terbaik untuk dilampirkan oleh Realm King Flower. Oleh karena itu, Hua Qianying tidak menolak masalah ini. Mengambil langkah mundur, bahkan jika kampung halaman Lu Ye adalah dunia tingkat atas, jika Lu Ye ingin agar bunga Realm King dilampirkan, Hua Qianying tidak akan menolak. Bukannya tidak ada manfaat bagi Realm King Flower untuk dilampirkan ke alam tingkat atas, tetapi pertumbuhan alam tingkat atas sudah sangat lambat. Alam bunga tidak dapat dengan cepat mendapatkan umpan balik darinya, jadi manfaatnya tidak terlalu besar. Dengan mereka berdua bekerja sama, pintu ke alam bunga muncul dan Hua Qianying berjalan keluar. Merasakan situasi 9 prefektur, Hua Qianying sedikit bingung. Rekan Taois, sudah berapa lama sejak dunia ini dipromosikan menjadi dunia besar? Lu Ye menghitung dan berkata, hampir 14 tahun. Setelah mengatakan itu, Lu Ye tertegun sejenak. Sudah 14 tahun. Memikirkan kembali saat tentara 9 prefektur melakukan ekspedisi ke dunia pemurnian darah dan bertempur berdarah dengan ras darah, segala sesuatu di masa lalu masih jelas dalam pikirannya. Pada saat itu, dia hanyalah Divine Sea Realm Orde ke-6. Waktu berlalu sangat cepat. Kultivasi yang lebih tinggi, semakin sedikit mereka bisa merasakan berlalunya waktu. Tidak heran beberapa kultivator mengasingkan diri selama beberapa dekade. Lu Ye adalah salah satu dari sedikit orang yang mengasingkan diri karena efisiensi kultivasinya sangat tinggi. Dia pada dasarnya tidak perlu pergi ke pengasingan. Apakah rekan Daois tidak salah? Hua Qianying mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Apakah ada masalah, kata Lu Ye. Hua Qianying ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Kampung halaman rekan Daois memang merupakan dunia yang luas, tetapi tampaknya tidak dipromosikan hanya 1 dekade yang lalu. Tampaknya telah dipromosikan selama ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Bagaimana mungkin dunia besar yang telah dipromosikan selama lebih dari 1 dekade memiliki fondasi yang begitu dalam? Lu Ye langsung bereaksi. Hua Qianying jelas berpikir bahwa dia berbohong padanya, jadi dia tersenyum dan berkata. Begitukah? Biarkan saya mengajak rekan Taois berkeliling dan Anda akan tahu apa yang terjadi. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Meskipun dia telah memutuskan untuk membiarkan alam bunga melekat pada kampung halaman Lu Ye, tidak ada salahnya mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini. Dan menilai dari situasi saat ini, alam ini memang sangat cocok untuk dilampirkan oleh World King Flower. Segera, Lu Ye mengajak Hua Qianying berkeliling 9 prefektur. Setelah meninggalkan Gunung Ao, keduanya tidak menyembunyikan aura mereka, jadi tentu saja mereka terdeteksi oleh banyak konstelasi. Terlebih lagi, ketika Lu Ye baru saja kembali, beritanya sudah menyebar, jadi ketika Lu Ye mengajak Hua Qianying berkeliling, banyak Star Constellations datang untuk mengobrol dengan Lu Ye. 1694. Bukan untuk hal lain, tetapi untuk mengenal mereka.
Selain itu, Lu Ye telah berkontribusi besar pada perkembangan 9 prefektur saat ini. Semua konstelasi ini mengingat kebaikannya. Melihat seorang gadis cantik di sisi Lu Ye, semua konstelasi bintang memiliki pemahaman yang diam-diam. Lu Ye masih muda dan menjanjikan dengan masa depan yang cerah. Itu normal baginya untuk menculik seorang gadis dari luar, jadi tidak ada yang perlu diselidiki. Setengah hari kemudian, Hua Qianying, yang mengikuti Lu Ye di sebagian besar 9 prefektur, berkata, "Sekarang aku percaya apa yang kamu katakan. Ini memang ranah besar yang baru saja dipromosikan. Karena konstelasi yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya berada pada tahap awal konstelasi. Ini tidak diragukan lagi sejalan dengan ranah yang baru saja dipromosikan selama lebih dari 10 tahun. Kultivasi Lu Ye, di sisi lain, tidak normal, tetapi dia telah memberitahu Hua Qianying tentang hal itu sebelumnya." Tapi, kenapa begitu? Hua Qianying bingung. Dia merasakan bahwa fondasi 9 prefektur sangat bagus, yang bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh dunia berusia 14 tahun. "Ikut denganku," Lu Ye berkata dan terbang ke langit. Setelah beberapa saat, Hua Qianying berdiri di langit berbintang dan melihat ke belakang ke arah 9 prefektur dengan kaget. Apa yang mengejutkannya bukan hanya alam pemurnian darah di sebelah 9 prefektur, tetapi juga hubungan yang luar biasa antara kedua alam. "Alammu melahap dasar dari alam lain?" Hua Qianying bertanya dengan heran. Lu Ye mengangguk. "Itu adalah alam pemurnian darah, tempat klan darah tinggal. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ia melayang dari langit berbintang dan perang pecah antara dua alam. Pada akhirnya, kami menang dan menghancurkan klan darah dari alam pemurnian darah. Kemudian, kami menjaga alam pemurnian darah." Hua Qianying tidak mengerti. Menurut Lu Ye, lebih dari 10 tahun yang lalu, tanah air Lu Ye hanyalah alam tingkat rendah, yang berarti bahwa tingkat kultivasi tertinggi para kultivator hanya ada laut ilahi. Kemampuan apa yang dimiliki oleh kelompok kultivator seperti itu untuk menghancurkan musuh dari alam lain dan menjadikan alam musuh sebagai dasar untuk mempromosikan alam mereka sendiri? Meskipun dia tidak mengerti, fakta ada di depannya. Apa yang membuatnya sangat bersemangat adalah dia menemukan bahwa tanah air Lu Ye tidak sesederhana dunia besar yang baru dipromosikan. Itu juga merupakan dunia yang berkembang pesat. Tidak banyak alam di seluruh langit berbintang yang memiliki kemampuan melahap alam lain untuk memperkuat diri. Hua Qianying hampir dapat meramalkan bahwa di masa depan, alam ini pasti akan berdiri di puncak alam semesta dalam waktu sesingkat mungkin dan menjadi salah satu dari banyak alam teratas. Alam seperti ini, persis seperti yang ingin dilekatkan oleh bunga World King. Memutar kepalanya, Hua Qianying menatap Lu Ye dengan mata cerah. "Rekan Taois, tolong pastikan bunga World King tetap di sini. Jika dia melewatkan kesempatan yang begitu bagus, dia mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Jika bunga World King dapat tumbuh dengan cepat, maka kultivasi ras bunga juga akan meningkat. Hubungan antara dunia bunga dan ras bunga berbeda dengan hubungan antara 9 prefektur dan ras manusia. Kekuatan ras bunga berhubungan langsung dengan fondasi alam bunga. Berbeda dengan ras manusia dari 9 prefektur, begitu mereka mencapai konstelasi dan memasuki langit berbintang, selama mereka memiliki cukup bakat dan sumber daya kultivasi, kultivasi mereka dapat terus meningkat. Bahkan jika 9 prefektur tetap menjadi wilayah besar di masa depan, Lu Ye dan yang lainnya masih memiliki harapan untuk maju ke alam sinar matahari. Ras bunga tidak bisa. Jika mereka ingin maju ke alam sinar matahari, mereka harus maju ke alam atas. Tentu saja, ada keuntungan dan kerugian. Kultivasi ras bunga tidak sesulit ras manusia. Dapat dikatakan bahwa setelah alam bunga menjadi alam atas, hampir tidak akan ada hambatan bagi ras bunga untuk berkultivasi ke alam sinar matahari. Mereka hanya perlu akumulasi yang cukup. Itu keinginanku. Lu Ye tersenyum. Masalah bunga World King yang melekat pada 9 prefektur telah diselesaikan. Ini jelas merupakan situasi win-win. Adapun apakah nama 9 prefektur akan diekspos ke ras bunga di masa depan, itu tidak penting. Ras bunga tidak berani dengan santai mengekspos keberadaan mereka di langit berbintang. Selain itu, setelah alam bunga dan 9 prefektur bergabung, mereka akan berbagi hubungan hidup dan mati. Bagaimana kita melakukannya? Lu Ye bertanya. Ketika dia mengumpulkan bunga World King, Hua Qianying lah yang memberikan petunjuknya. Sekarang, jika dia ingin bunga World King melekat pada 9 prefektur, dia juga membutuhkan nasihatnya. Hua Qianying dan Lu Ye berbicara sebentar. Lu Ye mengerti, dan membawanya kembali ke Gunung Ao. Saat berikutnya, semua konstelasi dan bahkan para kultivator laut dewa yang masih berada di 9 prefektur mendengar suara di telinga mereka. "Saya Lu Ye dari Sekte Darah Giok dari Provinsi Militer. Dalam setengah hari, item suci akan ditempatkan di 9 prefektur, atau akan ada fenomena aneh. Semuanya, tolong tenangkan murid-muridmu dan manusia di wilayahmu. Jangan panik." Konstelasi dan kultivator laut ilahi semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah Gunung Ao di Provinsi Militer. Sekarang, nama Lu Ye dikenal luas di 9 prefektur.
Bahkan kultivator Spirit Stream yang baru saja memasuki dunia kultivasi telah mendengar tentang dia. Mereka semua tahu bahwa dia adalah seorang legenda dan pemandu dari 9 prefektur. Terakhir kali dia kembali, dia membawa sekelompok orang ke Laut Wanxiang. Kali ini, dia akan menempatkan item suci. Bahkan konstelasi bintang pun penasaran. Mereka tidak tahu apa yang disebut Lu Ye sebagai item suci. Namun, mereka segera mengetahuinya. Mengikuti suara mendengung yang keras, aroma bunga segar memenuhi udara. Kemudian, pemandangan luar biasa muncul di depan semua orang di 9 prefektur. Bunga ilusi muncul dari udara tipis. Kemudian, itu meluas dengan cepat hingga menutupi langit dan bumi. Kemudian, itu mencakup seluruh 9 prefektur. Jutaan orang di tanah 9 prefektur melihatnya. Tidak ada yang tahu apa itu. Jika Lu Ye tidak mengatakan sesuatu sebelumnya, akan terjadi banyak kekacauan. Namun, karena dia mengatakan sesuatu, berbagai sekte secara alami mengirim kultivator mereka untuk membantu menenangkan manusia yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, jika seseorang melihat 9 prefektur dari langit berbintang, ada bunga yang sangat besar. 9 prefektur berada di pusat bunga. Itu seperti mutiara terang yang dihiasi dengan cahaya yang menyilaukan. Fenomena luar biasa ini datang dan pergi dengan cepat. Hanya dalam beberapa lusin waktu, bayangan bunga besar itu tiba-tiba menghilang. Kultivator di tingkat laut ilahi dan di bawah tidak melihat apa-apa, tetapi konstelasi jelas merasa bahwa tampaknya ada beberapa perubahan aneh di 9 prefektur. Namun, tidak ada yang tahu apa perubahan itu. Sekarang, tampaknya hanya Lu Ye, sang pemrakarsa, yang tahu tentang situasi bunga itu. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk bertanya karena semua orang tahu bahwa apapun yang dilakukan Lu Ye, itu demi kebaikan 9 prefektur. Mereka akan tahu kapan saatnya tiba. Di Gunung Ao, wajah Lu Ye sedikit pucat. Hua Qianying tidak jauh lebih baik. Dia hampir kelelahan. Bukan hanya dia, tapi semua orang bunga di dunia bunga juga seperti ini. Menempatkan bunga World King di 9 prefektur itu sederhana. Tidak ada liku-liku dalam prosesnya, tetapi tidak semudah kelihatannya. Namun, meskipun Lu Ye telah menghabiskan banyak energi, dia jauh lebih santai. Lagi pula, bunga World King telah melahap kekuatan jiwanya. Sekarang sudah bebas, seperti beban di tubuhnya telah terangkat. Secara alami, dia merasa jauh lebih santai. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku, kata Lu Ye. Hua Qianying menjawab sambil tersenyum. Aku tidak akan sopan. Aku akan pergi melihat-lihat dunia bunga. Untuk pertama kalinya, sepertinya ada kekacauan di dalam dunia bunga. Mengatakan demikian, Hua Qianying membuka pintu dunia bunga dan masuk. Lu Ye memikirkannya dan merasa bahwa dia harus menyapa konstelasi 9 prefektur tentang dunia bunga. Lagi pula, mereka bisa dianggap hidup bersama di masa depan. Akan ada banyak interaksi di antara mereka. Dia juga harus pergi ke istana penjaga benua Tian. Berpikir demikian, Lu Ye tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa Xiao Jiu, yang bersembunyi di pelukannya, telah menghilang. Lu Ye bahkan tidak menyadarinya saat menghilang. Xiao Jiu, Lu Ye memanggil. Saat berikutnya, suara Xiao Jiu terdengar di benaknya. Ada sesuatu, akan kuberitahu nanti. Lu Ye bingung. Apa yang mungkin terjadi pada orang ini? Mengapa terburu-buru? Dan dari nadanya, sepertinya sedikit bersemangat. Lu Ye samar-samar merasa bahwa masalah Xiao Jiu terkait dengan dunia bunga. Kalau tidak, itu tidak akan begitu kebetulan. Dia tidak bertanya dengan hati-hati. Ketika Xiao Jiu selesai, dia secara alami akan tahu. Dia menoleh dan melihat keluar puncak bambu hijau. Pada saat ini, di depan susunan puncak bambu hijau, 2 sosok datang dari bawah gunung dan berdiri diam. Keduanya tidak terlihat terlalu tua. Yang satu sedikit lebih tua, sekitar 30 atau 40 tahun, dan yang lainnya lebih muda, sekitar 20 tahun. Namun, kultivasi mereka tidak buruk. Mereka berdua adalah Divine Sea Realm. Yang lebih tua berada di tingkat ke-7 Divine Sea Realm, dan yang lebih muda berada di tingkat ke-5. Kultivator Divine Sea Realm yang lebih muda tampak lebih gugup. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Master Sekte, aku ingin buang air kecil. Pria yang dipanggil sebagai Master Sekte menoleh dan menatapnya. Kamu sudah menjadi wakil Master Sekte. Mengapa kamu masih sangat tidak sabar? Wajah pemuda itu pahit. Saya tidak ingin menjadi wakil Master Sekte. Andalah yang memaksa saya. Bagaimana kalau saya mengundurkan diri sekarang? Bagaimana kamu bisa mengundurkan diri sebagai wakil Master Sekte? Master Sekte menegur. Pemuda itu menghela nafas. Tapi aku gugup sekarang. Bisakah aku buang air kecil dulu? Master Sekte menghiburnya. Jangan takut. Kakak senior tidak memakan orang. Juga, bukankah kamu paling menghormati kakak senior? Biasanya, Anda selalu mengatakan bahwa kakak senior adalah tujuan Anda. Sekarang Anda akan melihat orang yang sebenarnya, mengapa Anda mundur.
Dan itu tidak seperti Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Pria muda itu sedikit bingung. Saya hanya melihatnya sekali. Saat itu, saya masih muda dan hanya seorang kultivator Spirit Stream Realm. Saya tidak tahu apa-apa. Secara alami, orang bodoh tidak takut. Kamu belum tua sekarang. Tenangkan dirimu dan luruskan punggungmu. Anda sekarang dianggap sebagai bintang baru yang paling menonjol di sekte kami. Kakak senior telah mengatasi begitu banyak kesulitan pada saat itu dan bahkan telah memimpin sekte kami ke ketinggian seperti sekarang ini. Saat ini, lingkungan kultivasi Anda jauh lebih baik daripada dulu. Jika Anda tidak berkinerja baik, lihat bagaimana saya akan menangani Anda nanti. Dengan siapa kamu akan berurusan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, susunan di depan mereka terbuka dan sosok Lu Ye muncul. Dia memandangi dua orang yang tiba-tiba datang sambil tersenyum. 1695. Di puncak bambu hijau, kedua pendatang baru itu memandang Lu Ye dengan ekspresi serius dan buru-buru memberi hormat. Salam, kakak senior. Lu Ye sedikit mengangguk dan menatap pria yang lebih tua itu, pikirannya melayang jauh. Di medan perang Spirit Stream, dia dikejar oleh seorang pria bernama Dong Suye dan dipisahkan dari Hupo. Dia terluka parah dan hanyut ke sungai. Ruan Lingyu mengangkatnya dan menyelamatkan nyawanya dengan bantuan Huachi. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu Huachi dan yang lainnya. Meski sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, masa lalu masih terbayang jelas di benaknya. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang telah dikepung di semua sisi dan diburu di medan perang Spirit Stream sekarang akan menjadi pemandu seluruh 9 prefektur. Kong Niu, pria bodoh yang mengikuti Huachi seperti seorang penjaga kini telah menjadi master sekte dari sekte darah giok di provinsi perang. Bakat Kong Niu tidak bagus. Jika itu di masa lalu, tidak mungkin baginya untuk berkultivasi ke Divine Sea Realm dengan bakatnya. Dia hanyalah seorang kultivator True Lake Realm. Namun, karena 9 prefektur menjadi domain dunia yang besar, fondasinya semakin kuat dari hari ke hari, dan lingkungan kultivasi secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Akibatnya, jauh lebih mudah bagi para kultivator 9 prefektur untuk berkultivasi daripada Lu Ye. Sekte darah giok adalah sekte dengan perkembangan terbaik di 9 prefektur selama bertahun-tahun. Meski bakat Kong Niu tidak bagus, fondasinya kokoh. Perubahan lingkungan kultivasi yang baik, dan sumber daya kultivasi yang melimpah sudah cukup baginya untuk dilahirkan kembali dan mencapai Divine Sea Realm. Beberapa konstelasi dari sekte darah giok telah meninggalkan 9 prefektur menuju Laut Wan Siang. Master sekte telah mewariskan posisi master sekte ketika mereka pergi terakhir kali. Di sekte darah giok saat ini, Kong Niu adalah murid tertua dan memiliki temperamen yang stabil. Tidak sulit baginya untuk menjadi master sekte. Kesan Lu Ye tentang Kong Niu adalah bahwa dia membosankan, tetapi setelah lebih dari 20 tahun, bahkan orang yang paling bodoh pun akan tercerahkan. Sekarang, Kong Niu memiliki sikap seorang master sekte. Kebodohan masa mudanya telah berubah menjadi ketenangan. Meskipun kultivasi Divine Sea Realm Orde ke-7 tidak tinggi, itu cukup baginya untuk menjadi master sekte selama beberapa tahun lagi. Kalau tidak, setelah dia menjadi Star Constellation, dia harus bepergian kemana-mana. Bahkan jika dia tidak pergi ke Laut Wan Siang, dia harus sering memasuki langit berbintang. Lu Ye memandang pemuda di sebelah Kong Niu dan tersenyum. Tang Jian. Tang Jian tertegun. Saudara bela diri senior mengenal saya. Tentu saja Lu Ye mengenalinya. Dia sebenarnya telah memperhatikan bintang yang sedang naik daun dari sekte ini bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Tang Jian baru berada di alam Spirit Stream, tapi dia sudah menunjukkan banyak kemampuan luar biasa. Ketika dia kembali kali ini, Xiao Jiu telah menyebutkan Tang Jian kepadanya. Xiao Jiu tidak terlalu memperhatikan sekte lain. Untuk itu, semua sekte adalah sama. Satu-satunya pengecualian adalah sekte darah giok tempat Lu Ye berasal. Tentu saja, itu hanya memperhatikan dan tidak terlalu memperhatikannya. Setelah Lu Ye, murid paling menonjol dari Jade Blood Sekte, Tang Jian, secara alami memasuki visi Xiao Jiu. Menurut kata-kata Xiao Jiu, pencapaian Lu Ye saat ini sebagian besar disebabkan oleh pohon bakat, tetapi Tang Jian mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan dan bakatnya sendiri. Sebagai perbandingan, tanpa pohon bakat, potensi Tang Jian jauh lebih besar daripada potensi Lu Ye. Di Spirit Stream Battlefield, dia bahkan mendapat julukan Little One Leaf. Perkemahan sekte darah giok saat ini di lingkaran inti Spirit Stream Battlefield telah dimenangkan oleh kelompok murid Tang Jian. Tang Jian hanya pernah bertemu Lu Ye sekali ketika dia masih muda, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa kakak bela diri senior yang legendaris ini akan mengenalinya. Meskipun dia sekarang adalah seorang kultivator laut ilahi, dia merasa bersemangat. Masuk dan bicara. Lu Ye mengundangnya dengan hangat. Kong Niu memimpin Tang Jian ke puncak bambu hijau. Di dalam paviliun bambu, ketiga kakak bela diri senior duduk. Ma Sangxi, yang dipanggil oleh Lu Ye, menyajikan teh untuk mereka,
menyebabkan Kong Niu dan Tang Jian merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas pin dan jarum. Meskipun mereka berdua tidak bisa melihat kedalaman Masangsi, mereka masih melihat banyak konstelasi. Perasaan yang diberikan Masangsi kepada mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan konstelasi di 9 prefektur. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan atau kekuatan apapun, fondasi puncak Masangsi tidak dapat disembunyikan. Setelah mengobrol selama sehari, Kong Niu pergi bersama Tang Jian. Kong Niu tidak merasa banyak, tetapi ketika mereka pergi, mata Tang Jian cerah dan dipenuhi keinginan untuk menjelajahi laut berbintang. Lu Ye tidak berbicara terlalu banyak dengan mereka, hanya sedikit pengetahuan umum tentang alam semesta. Dia bahkan tidak memberi mereka petunjuk apapun tentang kultivasi mereka. Dalam hal kultivasi, tidak mungkin mengandalkan orang lain untuk mendapatkan petunjuk. Setiap orang memiliki jalur kultivasi mereka sendiri. Jika seseorang memiliki cukup bakat dan memahaminya, jalan mereka secara alami akan mulus. Jika seseorang tidak memiliki cukup bakat dan tidak dapat memahaminya, maka tidak peduli seberapa kuat kekuatan eksternalnya, itu tidak akan berguna. Selain itu, dia memberitahu mereka tentang keberadaan alam bunga. Di masa depan, apakah itu ras bunga atau ras spora dan roh kayu, mereka tidak bisa tinggal di alam bunga dan pasti akan bergerak di sekitar 9 prefektur. Ide Lu Ye adalah bahwa Sekte Darah Giok dapat menemukan cara untuk berhubungan dengan ras bunga. Akan lebih baik jika mereka bisa mengikat beberapa anggota ras bunga. Ras bunga mungkin tidak luar biasa dalam pertempuran, tetapi mereka ahli dalam menyempurnakan spirit pil. Selain itu, dalam hal memelihara bunga roh dan tumbuhan langka, tidak ada ras lain di alam semesta yang lebih menonjol daripada ras bunga. Tidak banyak anggota ras bunga di alam bunga. Jika Sekte Darah Giok dapat mengikat beberapa di muka, itu akan bermanfaat untuk pengembangan sekte di masa depan. Meskipun Lu Ye hanya perlu menyapa Hua Qianying dan dia bisa menyelesaikan masalah ini, jika dia benar-benar melakukan ini, akan ada sedikit keinginan untuk membalas budi. Ini bukan yang diinginkan Lu Ye. Yang lebih dia inginkan adalah melihat ras bunga dan ras manusia dari 9 prefektur hidup dalam harmoni dan saling membantu. Setelah Kong Niu dan Tang Jian pergi, Divine Sense Lu Ye dengan cepat menyebar. Dengan kultivasinya saat ini, dia bisa menutupi seluruh 9 prefektur dengan satu pemikiran. Di benua surga, di istana penjaga 9 prefektur, penjaga saat ini, Zhang Yuan, berkultivasi dalam pengasingan. Posisi penjaga terdengar bagus, tapi nyatanya, itu adalah pekerjaan yang tidak diinginkan oleh siapapun di 9 prefektur. Ini karena begitu seseorang menjadi penjaga 9 prefektur, mereka harus tinggal di istana penjaga sepanjang tahun dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis informasi yang dibawa kembali oleh konstelasi dari dunia luar. Bila perlu, mereka juga harus menyampaikan beberapa informasi. Itu hampir seperti mereka terikat ke tempat ini. Penjaga 9 prefektur pertama adalah Jian Guhong, yang kedua adalah Lu Ye, dan yang ketiga adalah Feng Wujiang. Ketiganya secara sukarela tinggal di istana penjaga. Adapun posisi setelah itu, diundi dengan undian. Tidak ada yang ingin menjadi penjaga dan terikat dengan tempat ini. Semua orang ingin memasuki langit berbintang, tetapi istana penjaga tidak boleh kosong. Setiap orang hanya bisa menarik banyak dan mengubah posisi setahun sekali. Zhang Yuan tidak beruntung. Beberapa bulan yang lalu, dia telah menarik undian dan hanya bisa tinggal di sini dengan getir. Untungnya, tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi karena ada banyak batu giok spiritual yang disimpan di istana penjaga. Penjaga yang tinggal di sini memiliki hak untuk menggunakannya. The Guardian pada dasarnya tidak punya kegiatan lain. Biasanya, dia hanya bisa menyempurnakan spiritual jade dan berkultivasi. Tiba-tiba, Divine Sense menyebar. Zhang Yuan segera membuka matanya dan berkata dengan hati-hati, "Siapa itu?" Tapi segera, ekspresinya menjadi serius. Dalam waktu singkat, informasi menyebar dari istana penjaga. Konstelasi 9 prefektur secara bertahap memahami sifat dari fenomena aneh tersebut. Ras bunga, dunia bunga, ras roh kayu, ras spora, informasi yang belum pernah terlihat sebelumnya beredar di alam konstelasi. Berita itu secara alami disebarkan oleh Lu Ye melalui Guardian Hall. Alam bunga sekarang melekat pada 9 prefektur. Di masa depan, bagaimana konstelasi 9 prefektur akan berinteraksi dengan 3 ras di alam bunga tidak lagi menjadi perhatian Lu Ye. Namun, apapun yang terjadi, dia harus memberitahu mereka tentang keberadaan ketiga ras tersebut agar mereka bisa bersiap. Jika tidak, jika makhluk seperti ras roh kayu atau ras spora tiba-tiba muncul di 9 prefektur tanpa persiapan apapun, itu dapat menyebabkan badai. Di puncak bambu hijau, Lu Ye menarik Divine Sense-nya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pansan saber dari sarungnya dan meletakkannya di atas lututnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihatnya. Hari-hari ini, dia telah mempertahankan prasasti spiritual pada pedang dan telah mengumpulkan kekuatan sihir. Namun, hari ini, dia menemukan 2 masalah. Yang pertama adalah akumulasi ini ada batasnya. Warisan teknik rahasia Wang Xiu, pada akhirnya,
adalah ledakan kekuatan yang ganas. Semburan kekuatan ini akan sangat dahsyat karena telah terakumulasi dalam waktu yang lama. Secara teori, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kekuatan, semakin kuat ledakan kekuatannya. Namun kenyataannya, akumulasi semacam ini ada batasnya. Batasnya bukanlah Pansan Saber. Pansan Saber sangat kokoh dan dapat menahan akumulasi semacam ini. Itu jauh dari batasnya. Akarnya adalah prasasti spiritual. Prasasti spiritual memiliki batas. Setiap kali kekuatan sihir beredar di prasasti spiritual, itu setara dengan siklus surgawi. Akumulasi kekuatan dalam prasasti spiritual akan meningkat sedikit. Tetapi ketika kekuatan yang terkumpul mencapai batasnya, prasasti spiritual akan menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Sekarang, akumulasi Lu Ye telah mencapai batasnya. Dia hanya bisa mempertahankan prasasti spiritual dan akumulasi kekuatan. Tidak baik baginya untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan karena jika dia melanjutkan, prasasti spiritual akan runtuh. Ketika prasasti spiritual yang membawa akumulasi kekuatan hilang, tidak perlu berbicara tentang kekuatan yang meletus. Jika hanya itu akan baik-baik saja. Tapi masalah kedua adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Lu Ye. Karena prasasti spiritual dibangun di Pansan Saber, hal ini menimbulkan masalah. Begitu dia bertemu musuh dan bertarung dengan mereka, apakah dia mau atau tidak, kekuatan yang terkumpul akan meledak dengan tebasan pertamanya. Ini bukan yang diinginkan Lu Ye. Beberapa musuh, dia bisa membunuh dengan tebasan biasa. Mengapa dia perlu menggunakan metode eksplosif seperti itu? Ketika saatnya tiba, ketika dia menghadapi musuh yang kuat, dia tidak akan memiliki cara untuk meledakkan. Tidak heran Wang Xiu mengukir prasasti spiritual di sarungnya. Sekarang tampaknya dia tidak hanya tidak dapat membuat prasasti spiritual sesuai keinginannya, tetapi ada tingkat pertimbangan yang lebih dalam. Karena jika prasasti spiritual terukir di sarungnya, kapan meledak akan tergantung pada kebutuhan pertempuran. Oleh karena itu, mudah bagi Lu Ye untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti Wang Xiu, dia akan membuat sarung yang bagus dan kemudian mengukir prasasti spiritual di dalamnya. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan beberapa masalah. Dia tidak perlu memelihara prasasti spiritual setiap saat. Dia hanya perlu menyuntikkan kekuatan sihir ke dalamnya.